Halo Sobat Ekoregen, dalam kesempatan ini kita bertemu kembali dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregen Jawa KLHK. Pembahasan kali ini terkait Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN. Tentu Sobat Ekoregen sudah sering mendengar istilah SIPSN dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Bagi Sobat Ekoregen yang belum tahu, kita akan memperkenalkan SIPSN untuk Sobat sekalian. Gambar berikut ini merupakan tampilan halaman website SIPSN Direktorat Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 KLHK. Halaman ini menampilkan data dan regulasi pengelolaan sampah, fasilitas pengelolaan sampah dan capaian pengelolaan sampah masing-masing. Jika kita berbicara mengenai sampah dan SIPSN, tentu Sobat Ekoregen sekalian ingat dengan beberapa peraturan terkait pengelolaan sampah di Indonesia antara lain dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk SIPSN sendiri secara khusus termuat dalam Permen LHK Nomor 6 Tahun 2022. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 12 Ayat 1 dan Pasal 19, menyebutkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawaskan lingkungan. Untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dilaksanakan melalui pengurangan dan penanganan. SIPSN terbentuk untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bertugas untuk mengordinasikan pengintegrasian sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang disediakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional memuat informasi-informasi terkait pengelolaan sampah secara nasional yang berasal dari daerah sebagai kompilasi data pengelolaan sampah secara nasional. Sobat Ekoregen, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional adalah suatu sistem jejaring yang mengelola data yang bersumber dari beberapa data dasar yang terintegrasi menjadi sebuah kumpulan informasi pengelolaan sampah. Hal tersebut termuat dalam Permen LHK Nomor 6 Tahun 2022. Sobat Ekoregen, tahukah kalian bahwa SIPSN memiliki 3 muatan pokok yang disediakan oleh provinsi dan kabupaten kota, antara lain. Pertama, data sampah, meliputi sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah dan karakteristik sampah kadaluarsa, dan lainnya. Yang kedua, data fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga. Dan yang ketiga, informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Informasi pengurangan sampah kabupaten kota merupakan hasil survei yang dilakukan dalam rangka pengurangan sampah yang terdiri dari pembatasan sampah dan pemanfaatan sampah yang berasal dari berbagai sumber. Informasi umum dari fasilitas pengelolaan sampah terdiri dari nama fasilitas, pengelola fasilitas, kapasitas terpasang, alamat fasilitas termasuk koordinat, dan SK pembentukan fasilitas. Pengelolaan sampah di fasilitas merupakan hasil pemantauan dari fasilitas pengelolaan sampah yang terdiri dari jumlah sampah masuk fasilitas, jenis dan jumlah sampah masuk pada fasilitas, jumlah sampah terkelola dari masing-masing fasilitas, dan jumlah tenaga kerja, nasabah, waktu layanan, cakupan layanan, pencatatan dan peralatan. Alur pengisian SIPSN meliputi yang pertama, pengisian oleh Pemda dalam hal ini kepala menunjuk operator atau wali data sesuai password dan username. Kedua, pengisian data oleh Pemda berbasis website. Ketiga, validasi isian data Pemba oleh validator provinsi dan KLHK. Keempat, revisi data yang anomali atau tidak lengkap. Kelima, pengunduhan laporan dan proses penandatanganan dokumen laporan. Dan keenam, mengunggah laporan yang telah ditandatangani kepala daerah ke website. Data yang diinput dalam SIPSN antara lain informasi umum, dinas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah jumlah penduduk kabupaten kota dan jumlah penduduk ibu kota kabupaten kota, faktor estimasi timbulan sampah kabupaten kota. Anggaran meliputi total APBD, pengelolaan lingkungan hidup,
pengelolaan sampah, pengelolaan TPA, jumlah sumber daya manusia pengelola sampah, jumlah alat angkut sampah, kebijakan terkait pengelolaan sampah meliputi RPJMD, Jakstrada, pengelolaan sampah, pengurangan, penanganan, pembatasan, dan terakhir hasil survei komposisi dan sumber sampah. Output yang diperoleh pada SIPSN adalah neraca kinerja pengelolaan sampah kabupaten kota dan provinsi, laporan Jakstrada kabupaten kota atau capaian kebijakan dan strategi, dan indeks kinerja pengelolaan sampah daerah. Demikian Sobat Ekoregen, pembahasan mengenai sistem informasi pengelolaan sampah nasional. Sampai bertemu pada topik lainnya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.